Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan, kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jangan lupa, Kamis 25 Desember, kita akan ada ibadah Natal bersama via aplikasi Zoom. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus, dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Kita tetap menjaga kesehatan kita tetap melakukan protokol-protokol yang pemerintah mau kita lakukan. Saya percaya kita harus terus berpegang kepada Tuhan, pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan, dan percaya Tuhan menjagai langkah-langkah kita. Hari ini kita akan beribadah bersama, walaupun masih online, tapi Allah hadir di tengah-tengah kita dan kita mau berikan yang terbaik. Mari kita buka ibadah ini dengan doa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang bertahta berdaulat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Karena Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, Engkau Allah yang sangat setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau datang memberikan yang terbaik. Kami datang beribadah, menaikkan pujian, mazmur kami, penyembahan kami, memberikan waktu yang terbaik dari hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mari bertahta di atas pujian kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita bertepuk tangan sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Thank you, Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita terus dituntun oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita sampai hari ini. Waktu boleh berjalan terus dan iman kita boleh terus ditumbuhkan di dalam Tuhan. Hari ini kita masih menyelesaikan untuk tema advance, kemudian subtemanya keep the maturation. Biarlah kita tetap atau memelihara kedewasaan kita, dan khususnya hari ini kita berbicara tentang kedewasaan di dalam soliditas atau maturity in solidity. Ini akan berbicara tentang Tuhan, tentang Esther, tentang Haman, saudaraku, di bagian-bagian ini. Ayatnya ada di Esther 7 ayat 1 sampai dengan 10. Nanti sambil kita membahas, kita akan bicarakan penggalan-penggalan ayat yang penting dan berkaitan dengan pokok bahasan ini. Tuhan, Esther dan Haman itu memainkan peran masing-masing dalam kitab Esther. Dan Tuhan adalah pemimpin yang pegang kendali. Suka tidak suka, demikianlah. Memang Tuhan itu pemimpin yang pegang kendali. Esther adalah pemimpin di bawah kendalinya Tuhan. Karena Esther mau menundukkan diri di bawah kendalinya Tuhan. Haman adalah pemimpin yang lepas dari kendali. Dia tidak mau di bawah kendalinya Tuhan dan dia mau seperti apa yang dia mau. Kita akan melihat, saudaraku, melihat bagian yang pertama tadi, Tuhan pemimpin yang pegang kendali. Satu, dia melepaskan Ratu Wasti dari tahta. Tuhan melepaskan Ratu Wasti dari tahta. Kalau dilihat situasi, keadaan dan dialami oleh Wasti dan Raja Ahasiweros pada waktu itu, tentunya kelihatannya sesuatu berjalan biasa. Tetapi ketika kita merenungkan lebih jauh, lalu dari awal kita teliti, disinilah peran Tuhan. Di Esther 1 ayat 19, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda, dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Jadi latar belakangnya, pada waktu Raja mengendaki untuk Wasti datang di perjamuan, tapi Wasti tidak mau datang. Apakah ini hanya kebetulan, saudara? Ini sebenarnya tidak. Dan di kerajaan Persia pada waktu itu sangat mempertahankan bagaimana seorang wanita mesti menghormati suaminya di dalam kehidupan keluarga. Dan inilah yang menjadi bahan masukan untuk diterbitkannya undang-undang, sehingga dengan diterbitkannya undang-undang, Wasti dilengserkan, saudara. Esther 1:22, dikirimkannyalah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan masing-masing bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Itu bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, Tuhan memberikan tahta kepada Esther. Tuhan memberikan tahta kepada Esther. Mordekai itu pengasuh Hadasa, ya ini Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Itu ayat yang ke-7 dari pasal yang kedua kitab Esther. Kemudian ayat yang ke-9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian
dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ini tahapan di mana Ester dikirim untuk kontes ratu. Artinya dia mengalami proses yang harus dilalui selama 6 bulan pertama dan 6 bulan yang kedua. Pola hidupnya, pola pikirnya, pola tingkah lakunya supaya dipersiapkan sebagai seorang ratu. Jadi poin yang kedua ini, dia Tuhan memberikan tahta kepada Ester. Ester 2 ayat 15, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Bukankah ini karya Tuhan? Ini luar biasa, belas kasihan, ketertarikan, perhatian Tuhan berikan. Dan yang mempromosikan Ester adalah Tuhan sendiri. Ayat 17, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh kasih sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Inilah kesempatan dan inilah waktunya Ester mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu menjadi ratu ganti Wasti. Kalau dilihat sebenarnya sebagai warga negara kelas 2 tentunya di kerajaan Persia. Tetapi kalau Tuhan berkehendak dan punya agenda dalam kehidupan Ester, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Tuhan berkehendak dan mempunyai agenda dalam kehidupan saudara, untuk saudara dipromosikan, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada, saudara. Yang ketiga, masih poin yang pertama, tapi yang ketiga, di mana Tuhan itu sebagai pemimpin yang pegang kendali, saudaraku. Dia Tuhan memakai Mordekai sebagai pemberi informasi. Jadi di dalam kehidupan Mordekai, Ester, dan Raja Ahasiweros, itu masing-masing punya peran, saudaraku. Mordekai berperan sebagai informan. Ester 2 ayat 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ini orang-orang kepercayaan, tapi ini orang-orang yang mau berkhianat, saudara. Ayat 22, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Ini hikmat Tuhan yang luar biasa yang ada pada Mordekai untuk memperlengkapi rencana Tuhan, tetap menjaga orang Yahudi supaya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan sebagai umatnya. Saya lanjutkan dulu, saudaraku. Lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Maksud Ester, biarlah Mordekai juga mendapatkan penghargaan sesuai dengan informasi yang disampaikan. Yang keempat, dia menempatkan orang-orang di tempatnya sebelum masa krisis. Jadi Tuhan itu menempatkan orang-orang di tempatnya sebelum masa krisis. Kalau saudaraku dan kita semua hari ini menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi yang kita sama-sama memasukinya, saudaraku. Kita tidak pernah berpikir ini akan terjadi. Tetapi tahu nggak, saudaraku, bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan kita semua anak-anaknya. Dan kita itu sudah masuk dalam agendanya Tuhan untuk tetap kita itu diselamatkan dan menjadi perhatiannya Tuhan. Ester 2 ayat yang ketiga, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya
supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Ayat yang kelima, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Esther 2 ayat yang ke-7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu dan bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi ada 4 hal yang Tuhan lakukan tadi. Di dalam konteks Tuhan itu sebagai pemimpin yang pegang kendali. Dan Tuhan itu mempersiapkan sesuatu sebelum ada kejadian, ada hal besar yang mencoba menghimpit umatnya. Bagian yang berikutnya atau bagian yang kedua, Esther itu adalah pemimpin di bawah kendali. Di bawah kendali Tuhan, tepatnya begitu saudaraku. Nah, kita lihat bagian yang pertama dari bagian yang kedua ini. Yang pertama, posisinya menimbulkan belas kasih sayang. Ayat yang ke-9 dari Esther 2, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai yang sida-sida raja tadi segera memberikan wangi-wangian, segera saudaraku, segera, dia tidak berlambat-lambat. Dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Apapun di dalam kehidupan saudara dan saya, apabila kita menantikan pertolongan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan itu segera memberikan pertolongan. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudaraku. Esther 2 ayat 15, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Luar biasa, saudaraku. Bagian yang kedua, dia merasa terbatas. Esther itu merasa terbatas dalam hal yang dia bisa lakukan. Wajarlah manusia. Kalau itu yang terjadi ya bagus, supaya kita mengandalkan Tuhan, begitu ya. Esther 2:22, tetapi perkara itu, rencana pembunuhan raja, dapat diketahui oleh Mordekai yang tadi sudah kita baca, saudara. Lalu disampaikan kepada raja lewat Esther. Pasal 4 ayat yang ke-5. Maka Esther memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal ini. Ini di dalam konteks di mana pada suatu hari, karena Haman benci kepada Mordekai, maka Haman mengupayakan untuk terbitnya undang-undang yang akan memusnahkan semua umat Tuhan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Mordekai, dia robek jubahnya, kemudian dia mengenakan abu di atas kepalanya, kemudian dia berjalan di sepanjang jalan. Dia melolong-lolong, dia mengeluarkan suara yang menyayat hati, tanda perkabungan. Saudara. Itu sebabnya Esther memanggil Hattah untuk memberi perintah. Yang ketiga, Esther tahu posisinya di organisasi. Dia tahu, dia belajar banyak dan belajar cepat di waktu-waktu itu. Akan tetapi Esther menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai di ayat yang ke-10, ayat 11. Semua pegawai serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja.
Ini dilematis. Kalau dilakukan resikonya begitu, tidak dilakukan umat Tuhan akan mengalami ancaman pemusnahan. Yang keempat, Ester merasa memerlukan doa dan puasa. Ester 4 ayat 16, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, hari-hari ini ada ancaman terhadap umat manusia, yaitu kematian yang dilakukan oleh peristiwa yang disebut pandemi yang menyebar ke seluruh dunia. Hari-hari ini kita perlu fokus kepada Tuhan. Salah satunya kita berdoa, kita terus berdoa, saudara. Kemudian kalau perlu kita melakukan puasa, supaya kita mendapat tuntunan Tuhan lebih jelas, sehingga apa yang kita lakukan memang sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk keselamatan kita, saudara. Jadi Ester itu merasa memerlukan doa dan puasa, sebagai dukungan untuk dia lebih berani lagi. Dan memang kekuatan itu, keberanian itu, kemampuan untuk melangkah meninggalkan zona nyaman, itu datangnya dari Tuhan. Yang kelima, Ester tergantung dukungan doa dari yang lain. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa, puji Tuhan, saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Jadi kalau semua sudah dilakukan pemberesan, kesembuhan itu akan menjadi bagian akibat dari itu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa-doa orang benar, saudara dan saya ini, sangat besar kuasanya. Saudaraku yakin untuk itu sebabnya ketika kita melakukannya, ada kuasa yang sangat besar, puji Tuhan. Dan di hari ini, kita bersama-sama seluruh Indonesia untuk menyembah Tuhan. Dan masing-masing keluarga boleh menaikkan doanya. Dan biarlah keluarga mempunyai misbah doa yang dibangun untuk menaikkan doa-doanya ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan tampung itu menjadi bagian-bagian doa yang akan mengubahkan dan menyelamatkan banyak hal. Yang keenam, Ester berkeinginan untuk ambil resiko dan taat. Ini luar biasa, saudaraku. Ester 4 dan 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, ini kata Mordekai, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tapi belum selesai. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bukankah dia sudah mendapatkan mahkota? Ya. Tetapi kedudukan sebagai ratu dalam arti itu dilakukan secara manusia, dalam arti dari Tuhan sendiri yang akan diteguhkan. Dan tidak akan ada yang bisa menggoyang. Inilah waktunya. Itu yang dimaksudkan Mordekai kepada Ester. Jangan ragu, jangan bimbang, ambil tindakan, ambil resiko. Ester 4 ayat 16, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini tekad yang dia lakukan demi rakyatnya, demi umatnya. Yang ketujuh, dia tidak memanfaatkan kemurahan hati. Maksudnya apa ya, saudaraku? Di Ester 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dia kan ratu, saudaraku. Mestinya dia bisa untuk merekomendasikan supaya Mordekai, pamannya itu diangkat, diberi kedudukan, diberi hadiah dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak memanfaatkan itu, saudara. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja
yang termasuk golongan penjaga pintu telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Pasal 6 ayat yang ke-10, maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kukatakan ini. Jadi di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, Haman itu datang menghadap raja. Haman itu yang mengusulkan untuk undang-undang pemusnahan orang Yahudi. Dan ketika raja gelisah melihat catatan, oh ternyata Mordekai itu telah berbuat jasa dan menghindarkan dia dari pembunuhan. Ternyata dia belum mendapatkan jasa atau reward atau hadiah. Maka ini ya peran Tuhan luar biasa, saudaraku. Maka ketika Haman masuk, Haman itu musuhnya Mordekai yang ingin memusnahkan orang Yahudi. Raja bertanya kepada Haman, kalau ada orang demikian, dan Haman merasa pede bahwa yang dimaksud pertanyaan raja itu adalah dirinya. Makanya Haman menjawab, oh orang begini, tuanku harus diberikan jubah dari kerajaan, dicematkan cincin yang dipakai oleh tuanku, dan diberikan kekuasaan yang besar. Dia pikir dia, setelah disebutkan, saya bisa membayangkan Haman itu kagetnya setengah mati, saudara. Dia pucat, salah tingkah. Wah, dia ada banyak hal yang ya kehabisan tenaga juga dia untuk menahan ternyata musuhnya yang hari ini disasar untuk dibunuh dan digantung malah mendapat penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan, saudara. Kalau Tuhan berperan kepada Mordekai, Tuhan membela Mordekai. Walaupun ada rencana manusia untuk menghancurkan dia, dan Mordekai tetap fokus bagaimana menyelamatkan umat Tuhan waktu itu. Makanya Tuhan ingatkan Raja Ahasveros, dan justru dengan cara untuk mempermalukan musuhnya. Ada waktu-waktu, saudaraku, kita ingin mencoba membalas orang yang mempermalukan kita. Tetapi saudaraku, dari kisah ini saudaraku tahu tidak bahwa ternyata saudaraku, Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa menolong kita keluar dari persoalan hinaan, cacian, diremehkan, dan yang seperti ini. Si Tuhan. Yang 8, dia mengenali pentingnya kairos atau waktu Tuhan. Jadi Esther itu mengenali pentingnya kairos atau waktu Tuhan. Ya. Nah, di Esther 7 ayat 1, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Nah, Esther 7 ayat yang kedua, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai ratu, Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Yang ketiga, maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Yang kelima, maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian, yang akan mengambil nyawamu, juga mengambil nyawa bangsamu? Ayat yang ke-6, lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Haman diundang untuk perjamuan oleh Esther. Dan dia pikir tidak ada orang yang diundang oleh sang ratu kecuali dirinya. Dia begitu bangganya. Padahal dia diundang itu untuk sebuah rencana di mana perbuatan dan niat busuknya akan dibongkar oleh Tuhan. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ayat yang ke-8, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur,
Raja sangat marah mendengar itu, saudaraku. Maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Ester 7:9, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Sulakan dia pada tiang yang dia buat sendiri. Jangan menggali lubang untuk orang lain. Jangan menggali lubang mungkin menurut saudara itu untuk musuhmu. Jangan mendoakan untuk celaka orang lain, saudaraku. Karena itu haknya Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dan yang mengerjakannya, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk ke bagian yang ketiga. Haman itu adalah pemimpin di luar kendali. Haman pemimpin di luar kendali. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama, dia tidak memahami waktu. Haman tuh gak memahami waktu karena tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ester 3 ayat yang keempat, setelah mereka menegur dia, Mordekai, berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ayat yang kelima, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hati Haman. Panaslah hati Haman. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita masuk ke poin yang kedua. Dari Haman, seorang pemimpin yang lepas kendali. Bagian yang kedua, dia kehilangan sukacita atas masalah-masalah kecil. Seorang pemimpin yang dewasa harusnya tidak mempersoalkan hal yang seperti ini. Ester 3 ayat 5, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Ayat yang ke-6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu, jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ini orang kan keterlaluan, saudaraku. Terlalu membesar-besarkan persoalan dan terlalu mengada-ada. Hati-hati dengan panas hati, bisa kebablasan dan tidak masuk akal. Haleluya. Yang ketiga, dia Haman perlu teman-teman untuk membangun image pribadinya. Ester 3 ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ayat yang ke-9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ester 3 ayat 10, maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat 11, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu, untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Jadi raja telah menyerahkan
berdasarkan masukan yang disampaikan oleh Haman yang dilatar belakangi kebencian terhadap Mordekai dan akhirnya meluas kepada seluruh orang Yahudi. Saudaraku, sangat berbahaya panas hati, ketersinggungan dari seseorang ini yang terus diberi makan, yang terus dipupuk, yang terus dipanas-panasi, dan dapat melahirkan niatan-niatan jahat yang sangat-sangat jahat. Yang keempat, keserakahan dan ambisi membuatnya tidak bahagia. Ini betul-betul di poin ini luar biasa, saudaraku. Ester 5 ayat 11, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 12 lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Dia sombong, saudaraku. Ayat 13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, kata si menunjukkan kebenciannya kepada Mordekai, duduk di pintu gerbang istana raja. Jadi orangnya menjadi tidak terkontrol lagi, saudaraku, karena dikendalikan oleh kebencian yang sangat. Yang kelima, dia Haman mendengar orang-orang yang salah. Ester 5 ayat 14, lalu kata Zeres istrinya, istri Haman, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jadi dia mendengar orang-orang yang salah. Orang-orang yang kelihatannya mendukung, mensupport, tetapi sebenarnya orang-orang yang menjerumuskan hidupnya dan masa depannya. Saudara, hati-hati. Itu sebabnya pentingnya kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Kita itu di bawah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Itu jauh lebih aman seperti Ester yang dikendalikan oleh Tuhan. Yang keenam, Haman berpikir terlalu tinggi untuk dirinya sendiri. Ester 5 ayat 11, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Dia memang istimewa, saudara. Tetapi dia lupa bahwa itu butuh pengendalian diri dan penundukan diri di bawah kaki Tuhan. Ayat yang ke-12 lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Yang ketujuh, dia mengatur dirinya sendiri untuk semua. Ester 3 ayat 12, maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Suka-sukanya dia, saudaraku, dia mengatur dirinya sendiri untuk semua, untuk keinginannya, untuk keserakahannya. Yang kedelapan, Haman menuai apa yang ia tabur. Ester 6 ayat 12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergegas, tergesa-gesa, saudaraku, pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Ester 7 ayat 6, lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan
raja dan ratu. Ayat yang ke-9 dari Ester 7, sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat taman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuan itu telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Jadi apa yang dia tabur, saudaraku? Sebenarnya kebencian. Lalu dari kebencian itu masuk dalam pembunuhan. Maka di perjanjian baru dikatakan, orang yang membenci sama dengan membunuh. Orang yang membunuh tidak tiba-tiba membunuh. Biasanya dilandasi dengan ketersinggungan, kebencian, akhirnya pembunuhan. Dan tiang yang dia buat untuk menyulahkan Mordekai, maka dia disulahkan di tiang yang dia buat sendiri. Jadi apa yang dia tabur, itu yang dia tuai, saudara. Bagian yang lain kita melihat Mordekai mendapat penghargaan. Mordekai ada di dalam rencana Tuhan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan itu adalah pemimpin yang mengendalikan segala sesuatu. Yang kedua, Ester itu pemimpin yang dikendalikan atau di bawah kendali Tuhan. Yang ketiga, Haman itu pemimpin yang di luar kendali. Dia mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Mordekai itu timnya Ester. Maka Mordekai mendapatkan berkat bersama dengan Ester. Ester 8 ayat yang pertama, pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman. Seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Semuanya dia bukakan. Raja bukannya marah, malah raja memberikan respek. Dan sebagai bentuk penghargaan, dia mendapatkan penghargaan. Ayat yang kedua, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Oh, luar biasa. Saudara, orang boleh membenci anak-anak Tuhan, tetapi tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur, saudara. Saudaraku, menabur belas kasihan, menabur doa untuk perubahan kehidupan, perubahan komunitas, perubahan kota, perubahan bangsa, bahkan dunia. Taburanmu tidak akan sia-sia, saudara. 2 kali Mordekai melindungi raja dari para pemimpin yang merusak. Dan 2 kali dia diberi penghargaan. Ester 6 ayat yang ke-11, lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Ini yang pertama, saudaraku. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Itu Haman harus mengatakan itu. Sedang di dalam hatinya sebel, saudaraku. Ini musuh yang aku mau musnahkan, kok sekarang mendapatkan penghargaan dan aku yang dipakai untuk menyampaikan pengumuman. Apa yang terjadi, saudaraku, dengan kondisi yang seperti ini? Orang yang percaya Tuhan tidak akan dipermalukan, saudara. Efesus 8 ayat yang kedua, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa harta milik Haman. Ini yang kedua, saudaraku. 2 kali dia mendapatkan penghargaan. Ia menuai manfaat dari rekam jejak yang menunjukkan dirinya menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Mordekai, saudaraku. Ya, Mordekai. Kemudian dia menunjukkan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang dewasa tidak bisa sukses kecuali orang lain menginginkannya. Ester, ada banyak yang menginginkan, Hegai menginginkan, raja menginginkan. Mordekai bisa menjadi pemimpin. Karena banyak orang Yahudi juga yang menginginkan dia. Banyak orang-orang yang di luar dari suku itu juga menginginkan dia. Ester 10 ayat 2, segala perbuatannya yang hebat serta gagah
dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media Persia? Yang ketiga, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Di hari-hari ini, kalau saudaraku melihat, merasakan ada sesuatu di negeri kita, ingat, Tuhan itu pembela kita. Tuhan itu mengasihi bangsa kita, saudara. Dan Tuhan turut bekerja untuk menolong dan menyelamatkan bangsa kita. Puji Tuhan. Simpulan saudaraku, dari semua itu Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pegang kebenaran, saudara. Jangan lepaskan itu apapun situasinya. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau menjadi pemimpin dan orang dewasa yang dikendalikan oleh Tuhan. Kami cukup belajar hari ini Tuhan. Betapa orang yang lepas kendali. Hidupnya kelihatannya berhasil, tetapi keberhasilan yang didukung dengan hati yang panas, hati yang benci, hati yang keki, hati yang marah, ternyata tidak lama Tuhan usianya. Karena Engkau yang beracara dan orang-orang demikian berhadapan dengan Engkau sendiri. Kami bersyukur hari ini, berkati kami seperti Engkau memberkati Esther, menjadi bagian juga Mordekai yang selalu mengusahakan yang baik bagi banyak orang dan bagi lingkungan di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di bulan-bulan Natal ini. Tetap semangat. Shalom.